Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar materi perkalian pecahan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini materi perkalian pecahan, itu kemarin sudah kita bahas mengenai perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Nah, Bu Ida ulangi lagi ya. Pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, jadi kita tidak perlu menyamakan penyebutnya seperti pada penjumlahan kemarin ya. Nah, kita tinggal mengalihkan pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Nah, ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini kemarin sudah kita bahas ya, Kak ya. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di Zoom. Nah, oke, kita lewati saja contohnya ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang Bu Wida ulangi sebentar ya untuk perkalian. Nah, nanti kalau sudah ada bilangan seperti ini contohnya ya. Misalkan ada bilangan 3 dikali setengah, 3-nya ini agar kalian tidak bingung boleh kalian ubah ke 3/1. Nah, setelah ini tinggal kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, untuk contoh nomor 2 juga sama ya Kak ya, sudah ada pembilangnya dan penyebutnya sudah kelihatan. Nah, yang nomor 3 ini, pecahan biasa dikalikan pecahan campuran. Nah, ingat pecahan campuran 2,5 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Setelah itu baru kita kalikan. Nah, sekarang pecahan campuran kali pecahan campuran sama. Nah, pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa semuanya dulu ya. Kemudian kita kalikan. Oke, mudah ya untuk pecahan dan pecahan campuran ya Kak ya. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian pecahan desimal. Nah, perkalian pecahan desimal itu juga dapat dikerjakan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu ke pecahan biasa. Nah, selain itu, cara lain yaitu hasil perkalian pecahan desimal juga dapat ditentukan dengan cara bersusun, seperti perkalian bilangan cacah. Nah, contohnya ini ya Kak ya. Nah, bisa disimak di sini. 2,5 dikali 0,3. Ini perkalian bilangan desimal. Nah, ini dapat kita ubah ke pecahan biasa. 2,5 kalau kita ubah ke pecahan biasa itu adalah 25/10. Perhatikan letak komanya. Oke, ini kalian sudah bisa ya menentukan ini ya Kak ya. Pada pertemuan sebelumnya dulu kita sudah bahas. Lalu 0,3 kalau kita mau ubah ke pecahan biasa yaitu 3/10. Nah, bentuknya sudah menjadi perkalian pecahan biasa seperti ini. Tinggal kita kalikan, 25 dikali 3 yaitu 75. Dan 10 kali 10, 100. Nah, hasilnya adalah 75/100. Lihat bilangannya masih besar dan bisa disederhanakan. Oke, nah kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa ya, itu bisa kita tulis dengan berapa nih? Dibagi 25 jadinya 3/4. Oke, 3/4. Nah, itu kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Tetapi kalau kita menginginkan bentuknya ke pecahan desimal, nah penyebutnya ingat ya kemarin ketika kita mau mengubah ke pecahan desimal, dari pecahan biasa penyebutnya kita ubah ke 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke ya, kelipatan 10 ya. Jadinya ini sudah bentuknya sudah bagus 75/100. Tinggal kita ubah ke desimal. Nah, di sini ada bilangan 100 penyebutnya, ingat ya. Nah, kita maju 2 kali komanya 1, 2. Jadi hasilnya adalah 0,75. Jadi perkalian 2,5 dikali 0,3 sama dengan 0,75.
Nah, ini ya. Ini sudah ada catatan di sini. Ingat kembali cara mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Jika terdapat satu angka di belakang koma, ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya 10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya 100 dan seterusnya. Misalkan ada 3 angka di belakang koma, berarti kita ubah penyebutnya menjadi 1000. Betul sekali. Oke, sekarang contoh yang kedua, 2,15 dikali 1,6. Ini bisa kita rubah seperti tadi menjadi pecahan biasa ya Kak ya, tetapi bisa juga kita langsung kalikan. Oke, kita kalikan secara bersusun seperti ini. Pertama-tama kita tulis 2,15 dikalikan 1,6. Nah, ingat seperti penjumlahan kemarin ya, agar bentuknya nanti bisa lebih rapi dan lebih enak kalian mengalikannya, komanya harus lurus. Oke, seperti ini ya. Nah, ingat ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Ini ada 1 angka di belakang koma. Perhatikan berapa banyaknya angka di belakang koma itu nanti akan mempengaruhi hasilnya. Oke, kita kalikan ya seperti biasa. Perkalian seperti perkalian bilangan cacah. Nah, 5 dikali 6 yaitu, nah langsung dituliskan sini ya. 5 dikali 6 yaitu 30. Kita tulis 0 dulu, ninggal 3. Oke, kita masih menyimpan 3. Lalu 1 dikali 6, 6. 6 ditambah 3, 9. Lalu 2 dikali 6, 12. Langsung kita tuliskan 12 karena sudah habis ya perkaliannya. Oke, nah atau sama saja ini adalah 6 dikali 215. Oke, hasilnya ini. Atau kita runtutkan satu-satu seperti tadi ya. Setelah semuanya dikalikan 6, sekarang 215 ini kita kalikan 1 di bawahnya. Ya. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 215. Nah, kita abaikan dulu koma-komanya nanti terakhir, oke? Nah, ingat ya, ketika perkalian yang dengan bilangan 1 di sini yang belakang itu harus mundur atau maju ini, Kak. Harus maju ya, 1 tempat. Nah, jangan 5-nya terus di sini, bukan ya, 5-nya maju di sini posisinya. Oke, setelah itu kita jumlahkan. 0, 9 tambah 5 yaitu 14, 4 ya. Masih nyimpan 1, 1 tambah 2 tambah 1, 4, 1 tambah 2, 3. Nah, hasilnya itu belum ada komanya Kak tadi. Hasilnya 3, 4, 4, 0. Nah, perhatikan perkalian ini tadi, yang sini 2 angka di belakang koma. Ini 1 angka di belakang koma. Jadi keseluruhannya ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini nanti akan mempengaruhi hasilnya, yaitu 3 angka di belakang koma. Makanya kita bubuhkan koma di sini. Oke, jadi 0 tetap ditulis dulu ya Kak ya. Tetap ditulis seperti ini. Nah, seperti hasilnya tadi 0 tetap kita tuliskan 0. 3 angka di belakang koma. Nah, tapi nanti hasilnya ini boleh menjadi 3,44. Nah, oke, jadi 2,5 dikali 1,6. Ini salah ya Kak ya, bukan 2,5 ya. Salah ya ini di buku ya. 2,15. Oke, ini 2,15 dikali 1,6 adalah 3,440. 0 ini bilangan 0 di belakang sendiri seperti ini. Nah, asalkan dia adalah di belakang koma ya, itu boleh dihilangkan. Sama saja hasilnya 3,44. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, banyaknya angka di belakang koma pada hasil perkalian pecahan desimal itu sama dengan jumlah banyaknya angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Seperti tadi ya Kak ya, bilangan yang dikalikan di belakang koma ada 2 angka. Di belakang koma ada 1 angka. Berarti nanti hasilnya pasti 3 angka di belakang koma. Nah, jadi misalkan di sini ada 2 angka di belakang koma, terus di sini juga 2 angka di belakang koma. Nah, berarti nanti hasilnya 4 angka di belakang koma.
Oke, nah sekarang yang ketiga yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, seperti penjumlahan dan pengurangan kemarin, nah perkalian juga bisa untuk mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Misalkan pecahan desimal dikalikan pecahan campuran, pecahan desimal dikalikan pecahan biasa, dan lain sebagainya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Boleh dijadikan ke pecahan biasa semua, boleh dijadikan ke desimal semua. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya ini, 0,25 dikali 1/3/4. Itu boleh kamu jadikan desimal semua atau boleh kamu jadikan pecahan biasa semua. Oke, contoh di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke ya. Ingat 0,25 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa berarti nanti penyebutnya berapa? Ingat tadi di belakang koma ada 2 angka. Ya, 0,25 ada 2 angka berarti nanti bisa kita ubah ke 25/100. Nah, lalu yang belakang ingat ini masih pecahan campuran. Nah, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Nah, menjadi 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. 7/4. Oke, bentuknya sudah di sini ya, 7/4. Oke. Nah, berarti nanti tinggal kita kalikan. Nah, 25/100 boleh kita sederhanakan dahulu ya. Misalkan tidak juga nggak apa-apa, tetapi lebih baiknya kita sederhanakan dahulu. 25 bisa dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Oh, ternyata 25/100 itu bisa kita ubah ke 1/4. Dikali yang belakang yaitu 7/4. Tinggal atas kali atas. Ingat perkalian ya, bawah dikalikan bawah. Ingat bedakan dengan penjumlahan. Oke, hasilnya adalah 7/16. Nah, jadi hasil dari 0,25 dikali 1/3/4 adalah 7/16. Ini 7/16 udah bentuk paling sederhana ya Kak ya. Sudah tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, sekarang cara lainnya. Coba nih, saya lebih suka ini Bu Ida. Bilangan desimal, oke, boleh. Kalau mau kita kalikan menjadi desimal, berarti yang 0,25 tidak perlu diubah ya, karena dia sudah desimal. Berarti kita perlu mengubah yang 1/3/4 kita jadikan desimal. Oke, kalian ini lama-kelamaan nanti akan hafal Kak. Ketika ada bilangan 1/4 itu adalah 0,25. Setengah itu adalah 0,5. Lalu 3/4 itu adalah 0,75. Jadi 1/3/4 itu boleh kita pecah dulu menjadi 1 ditambah 3/4. Sama dengan 1 ditambah 0,75 yaitu 1,75. Oh, jadi perkalian ini tadi itu adalah sama saja dengan perkalian 0,25 dikali 1,75. Oke, kita kalikan seperti tadi. 5 dikali 5 yaitu 25. Kita simpan 2. Oke, kita simpan 2 dulu. 2 dikali 5, 10. Ya, 10 ditambah 2, 12. Kita tulis 2 dulu. Masih simpan 1. 0 dikali 5, 0. 0 kita punya simpanan 1. Kita tuliskan 1. Nah, sekarang kita kalikan ini ya 025 dengan 7. 5 dikali 7, ingat nulisnya kita geser ke depan 1 tempat. Oke. Nah, 5 dikalikan 7, 35 ya. 35 kita tulis 5. Nyimpen 3. Ingat nyimpen 3. 2 dikali 7 adalah 14. Ya, 14 ditambah 3, 17. Kita tuliskan 7. Simpan 1 ya. 0 kali 7, 0. Tadi nyimpan 1, 175. Lalu yang 0,25 dikali 1, itu hasilnya ini ya, 0,25. Bisa kalian kalikan sendiri. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Oh, ini salah cetak di buku ya Kak ya, ini bukan pengurangan ya.
Nah, diralat ya Kak ya di buku kalian, ini adalah penjumlahan. Kita jumlahkan 5, 7, 13 ya. 13 tinggal 1, di sini 4, di sini 0. Jadi hasilnya tadi belum kita bubuhkan koma ya, hasilnya 0, 4, 3, 7, 5. Nah, baru kita nanti akan bubuhkan koma, letaknya di mana komanya? Nah, ini kita lihat di belakang koma ada 2, ini ada 2, berarti keseluruhan ada 4. Berarti nanti 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Oke, kita bubuhkan koma di sini. Jadi hasilnya adalah 0,4375. Nah, sebenarnya 0,4375 ini nilainya ini sama ya, sama dengan 7/16, hanya bentuknya beda. Nah, jadi bisa kalian jawab dengan seperti ini, bisa dengan seperti ini. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, sekarang latihannya ini bentar. Oh ya, sudah selesai. Oke, latihannya ini silahkan kalian kerjakan latihan 4 ya. Latihan 4 di buku paket halaman, sebentar Bu Ida cek ya. Latihan 4 halaman 14. Oke Kak, halaman 14 paling atas ya. Ada 3 nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Cukup kalian kerjakan yang diwarnai merah ini sama Bu Ida, oke? 1 nomor A, C, E, 2 yang A dan F, nomor 3 yang A dan F. Jadi keseluruhan ada 7 ya, ada 7 nomor saja. Nah, nanti kalian kerjakan di buku paket ya Kak ya, di buku paket. Coba nanti Bu Ida, kok di buku paket, maaf Kak. Kalian kerjakan di buku catatan ya. Nah, untuk yang nomor 1 itu bisa secara langsung sebenarnya, tetapi kamu harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Lalu nomor 2, kalau kalian mau menggunakan perkalian bilangan desimal, nanti Bu Ida mau lihat cara perkalian bersusunnya. Jadi kalian kerjakan di buku tulis ya, nanti hasilnya kalian fotokan dan kalian kirim ke Pinterest. Oke ya Nak ya, kalau kalian ingin mengerjakan semua latihan boleh nggak? Boleh sekali. Boleh kalian kerjakan semuanya untuk latihan, tetapi yang wajib dikumpulkan hanya yang Bu Ida kotak merah ini. Oke? Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, nanti kalian boleh tanyakan Bu Ida, boleh via WA ke Bu Ida ya Kak ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan latihannya ya Kak ya. Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.